Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga puasanya masih tetap semangat ya. Yang terhormat kepada Ibu dosen Oragoras UKE MPD dan teman-teman seperjuangan kuliah Prodi PKPI yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dan teman saya Dahlia Nur Yahya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Gangguan Mental dalam Perspektif Islam, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Taufikur Rahman, sebagai presentator pertama dan Dahlia Nur Yahya sebagai presentator kedua. Langsung saja kita ke pembahasannya. Poin pertama yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 16-97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan pada ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Ajaran Islam mengajarkan penghayatan nilai-nilai ketakwaan dan keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada akal agar benar dan dalam berpikir melalui bimbingan wahyu atau kitab suci Al-Quran Al-Karim. Islam beserta seluruh petunjuk yang ada di dalam Al-Quran merupakan obat bagi jiwa atau penyembuh segala penyakit hati yang terdapat dalam diri manusia atau rohani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau agama dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada atau rohani, sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Yang kedua yaitu bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga yaitu bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapinya. Menurut derajat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya, ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi di mana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurose dan dari segala penyakit jiwa atau psikos. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin atau pertentangan pada diri individu itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kesehatan dan gangguan mental. Yang pertama, ciri-ciri kesehatan mental dibagi menjadi 4.
Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Yang keempat, tercapai kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri gangguan mental. Gangguan mental yang dijelaskan oleh Ashcroft pada tahun 1961 meliputi beberapa hal. Hal yang pertama, salah dalam penyesuaian sosial. Orang yang mengalami gangguan mental perilakunya bertentangan dengan kelompok di mana dia ada. Yang kedua, ketidakbahagiaan secara subjektif. Yang ketiga, kegagalan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang keempat, sebagian penderita gangguan mental menerima pengobatan psikiatris di rumah sakit, namun ada sebagian yang tidak dapat pengobatan tersebut. Dan yang selanjutnya, klasifikasi gangguan mental. Adapun kategori gangguan jiwa yang dinilai dalam data riset kesehatan dasar atau disingkat dengan RISKEDAS pada tahun 2013. Ini diketahui terdiri dari gangguan mental emosional, atau depresi dan kecemasan, dan gangguan jiwa berat atau disebut psikosis. Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu postpartum depression dan bunuh diri atau suicide. Gangguan mental emosional atau distress psikologik merupakan keadaan yang mengidentifikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Gangguan ini berisiko menjadi lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.